Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, beserta rekan-rekan semua, dan yang sangat saya hormati pula yaitu Bapak Kepala LPMP Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Jarwoko, Bapak Jarwoko MPD, Bapak Dr. Jarwoko Bapak MP. Dr. Jarwoko MPD beserta staf LPMP, dan juga yang tidak pernah kita lupakan dan selalu kita hormati juga Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LPMP Provinsi Kalimantan Utara yang selalu mensupport, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan kami, yaitu webinar Enggang Benuanta, mulai dari edisi 1 dan seterusnya, yang tidak pernah bosan memberikan, mengarahkan, membimbing kami untuk terus berbagi dalam kesempatan kali ini. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan DRB, SRB dimanapun berada, dan juga yang tidak kalah pentingnya kegiatan ini terselenggara karena kehadiran Bapak, Ibu semua yang telah meluangkan waktunya walaupun di tengah-tengah kesibukan kita yang selalu sibuk, tapi masih tetap memberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan webinar ini. Semoga amal baik Bapak Ibu semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan merupakan langkah awal kita untuk memperoleh ilmu, untuk mengupgrade ilmu guna membenahi diri untuk memajukan kualitas pendidikan di Kaltara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, Bapak Ibu semua, kita doakan yang sedang sakit semoga segera sembuh, dan yang sehat semoga semakin semangat. Baiklah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di edisi kelima webinar kali ini yang tidak kalah seru materinya, yaitu terkait dengan media pembelajaran yang akan dibawakan oleh salah satu SRB Kalimantan Utara tahun 2020, yaitu Bapak Birul Asrori. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana beliau dan materi apa yang akan disampaikan, langsung saja saya limpahkan kepada moderator cantik kita yang selalu ada bersama kita. Silakan Bu Nur Hayati. Terima kasih banyak Bu Sunaria atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang ada di dalam room ini selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, webinar Enggang Benuanta edisi kelima, dengan tema subitasi dan permainan cawan kacang sebagai media pembelajaran matematika SD kelas awal. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya tidak lupa juga kami ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPMP Kalimantan Utara, Bapak Jarwoko. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Firman Nur. Dan juga yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha LPMP Kalimantan Utara, Bapak Hari Purwanto. Atas segala dukungannya kami ucapkan terima kasih sehingga kegiatan kami bisa terselenggara hingga hari ini dan semoga akan terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tidak lupa juga tentunya kami akan menyapa rekan-rekan DRB, SRB yang telah bersedia bergabung hari ini dan tentunya juga seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di webinar hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita akan langsung mendengarkan paparan dari Bapak Birul Asrori. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Birul Asrori disilakan. Silakan Pak Birul. Langsung dimulai paparannya.
Masih terkendala koneksi barangkali. Tunggu ya Bapak Ibu. Baik, harap bersabar ya Bapak Ibu, kita masih menunggu Bapak Birul Asrori untuk segera bisa bergabung bersama kita. Saat ini beliau sebenarnya sudah berada di room ini, tapi sepertinya masih terkendala dengan koneksi. Jadi sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan dulu alat tulisnya, siapa tahu ada yang mau dicatat nanti, atau ada yang sudah mengetahui mengenai tema kita pada pagi hari ini dan sudah pernah mencoba, nanti mungkin bisa langsung sharing juga bersama kita semua di sini. Saling berbagi ya Bapak Ibu, supaya ilmu yang kita miliki juga terus bisa berkembang, terus bisa kita bagikan kepada rekan-rekan kita sesama guru maupun Bapak Ibu yang lain yang mungkin hadir di room ini tapi tidak berprofesi sebagai guru. Ilmu ini juga tetap bisa digunakan, mungkin nanti bisa mengajar putra-putrinya di rumah, itu tetap bisa kita gunakan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada ilmu yang sia-sia. Benar begitu Bu Sunaria? Iya, betul sekali. Tidak ada yang sia-sia. Betul, betul. Mungkin bisa ditelepon Mbak Nur. Halo Pak Birul, tadi sudah oke sih katanya. Bisa bersuara Pak Birul, sambil bersuara, mungkin sambil share screen-nya kita tunggu. Mana beliau nih? Halo? Cek. Cek. Ya, oke, cek diterima. Sekarang share screen-nya yang kita tunggu. Maaf. Yang di handphone dikecilin aja Pak. Headset saya bermasalah. Bapak dijalanin lewat handphone, versinya lewat PC, tidak masalah. Tetapi yang salah satu dikecilin aja. Cek. 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 Terima kasih kepada Bu Anita
sebagai DRP 2020 pada Bu Sunaria dan Bu Nurhayati, teman-teman sekalian dari seluruh Kaltara, dari LPMP, juga teman-teman dari inovasi. Izinkan saya untuk share slide saya. Perkenalkan, nama saya Birul Asrori. Saya lahir di Jombang, 17 Juni 1978. Saya sekolah di MI Al-Sari, kemudian SMPN 2 Jombang, Aliyah Al-Sari, dan pernah nyantri di Nurul Quran di Jogoroto Jombang juga. Kemudian kuliah lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ujian Mojokerto, dan terakhir di Universitas Murni Tarakan. Istri saya 1, Erna Dewi Rahayu, anak saya 3, yaitu Yasir Nasra Albir dan Yasar Rafatila Albir, serta Fakihan Yusran Albir. Saya adalah guru, dan saya ngajar di SDN 002 Malino Barat, Kabupaten Malinau. Saya akan lanjutkan kepada materi saya. Hari ini kita akan membahas tentang subitasi dan permainan cawan kacang sebagai media penjumlahan dan pengurangan di SD kelas awal. Materi ini saya adopsi dari modul numerasi pada program inovasi di unit 3. Number exploration saya mendapatkannya di 2019. Pendahuluannya adalah sebenarnya perkiraan dan estimasi itu ada hal yang menantang bagi siswa. Dan juga subitasi itu penting untuk dikuasai karena membantu siswa dalam mengira sesuatu dan cara kerja bilangan di kehidupan nyata. Subitasi juga dapat membantu siswa untuk menghitung lebih cepat dan lebih baik. Dan juga sebaiknya guru memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap bilangan. Ini adalah pendahuluannya. Tujuannya adalah setelah kita ikut webinar ini, kita dapat memperkenalkan tantangan bagi siswa dalam konsep bilangan. Juga memahami bahwa subitasi sangatlah penting dalam memahami konsep awal bilangan, serta mengetahui cara-cara di mana perkiraan itu penting dalam konsep bilangan. Mic-nya, Pak, mic-nya. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Oke, sudah. Apa? Enggak, mati kan? Bisa bantu saya sedikit nggak, Pak?
di dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia itu secara singkat adalah melihat berapa banyak secara instan. Ingat, secara instan ketika diperlihatkan suatu himpunan benda. Ini menurut Charles Watt dan lain di 2010. Dan apakah subitasi itu ada di dalam kurikulum? Ini kurikulum, ini KD kelas 1 SD. Itu menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota kumpulan objek. Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Ini untuk kelas 3, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Jadi walaupun tidak tersurat, tapi tersirat di sini bahwa anak disuruh menjelaskan makna bilangan cacah untuk melihatnya sebagai anggota kumpulan objek. Sedangkan subitasi adalah ini melihat berapa banyak secara instan ketika diperlihatkan suatu himpunan benda. Jadi subitasi itu ada di dalam kurikulum. Kegiatan membuka, saya punya 4 soal. Soal pertama adalah bola. Yang kedua adalah 63 kali 11, di mana pengerjaannya adalah ketika dikalikan 11 itu 63 ini bisa kita pisah. Tinggal 6 tambah 3 sama dengan 9, 9-nya taruh di tengah, maka menjadi 693. Itu perkalian 11. Yang ketiga, saya punya pola, coklat, kesininya ada 3, barisnya ada 6, itu cukup untuk 18 orang. Dan yang terakhir adalah ada sekitar 180 ubin bundar. Bila ini ada soal, saya ingin salah satu peserta untuk memberikan tanggapan dari ini, 4 soal ini, mohon diurutkan dari sulit atau dari mudah dulu. Dari mudah ke sulit. Mana menurut Anda yang paling mudah dan menjadi yang paling sulit? Boleh saya minta pesertanya untuk memberi tanggapan, Bu Nurhayati, Bu Sunaria? Pak, silakan Bapak Ibu yang sudah lihat tampilan di share screen-nya. Ini sudah disampaikan ada 4 soal. Dan Bapak Ibu diminta untuk mengurutkan dimulai dari hal yang termudah ya Pak Birul? Ya, dari termudah. Ya, dari termudah. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang sudah punya jawaban, boleh langsung di-unmute mic-nya atau mic-nya dinyalakan. Langsung saja dengan jawabannya. Mau dimulai dari urutan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4 yang termudah, mulai dari nomor berapa? Ini tidak ada salah, tidak ada benar ya. Ini hanya kalau menurut Anda, mana yang paling mudah? Menurut anak-anak, kira-kira kalau menurut anak-anak, mana yang paling sulit, mana yang paling mudah? Urutannya. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Fitria. Iya, tapi saya basicnya PJOK ya Pak. Cuman saya mencoba Pak. Ya. Di sini saya melihat yang termudah di sini adalah coklat. Yang coklat ya? Oh, pola ini coklat lebih ini mudah. Pak. Iya Pak. Lebih mudah karena dia diselang dia, warnanya coklatnya gelap sama coklatnya muda. Kemudian polanya berbaris 6 dan ke bawah 3. Itu logika saya Pak. Ini orang PJOK ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, tanggapannya ternyata memilih yang nomor 3 yang paling mudah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Disilakan. Halo. Halo, silakan Pak. Mohon izin untuk urutan yang paling mudah itu di
dimulai dari angka 1. Satu. Jumlah benda. Jumlah benda. Angka. Jumlah benda dengan angka sesuai. Artinya 2 bola dengan angka 2 sesuai dengan jumlah yang terdapat pada gambar. Saja. Itu yang paling mudah? Ya, menurut saya itu yang paling mudah. Urutan selanjutnya Pak, sulit? Untuk selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu sesuai karena dia pada perkalian 11 itu akan sangat mudah. Bukan sangat mudah, tergantung anak sih. Ya. Akan mudah bagi anak untuk menentukan. Selanjutnya sesuai dengan urutan sih, nomor 3. Kemudian yang paling sulit yang nomor 4, menentukan banyak ubin. Kalau tadi bentuknya mungkin persegi akan lebih mudah. Menurut saya, Pak Birul. Terima kasih Pak Supri. Ya. Kebetulan Pak Birul ini salah satu teman saya dulu waktu pelatihan di Tarakan, mungkin masih ingat Pak Birul. Ini salam sehat selalu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supriyadi. Jadi Ya, sesuai dengan urutan. Menurut Pak Supriyadi adalah sesuai dengan urutan, nomor 1 lebih mudah, nomor 2, selanjutnya nomor 3, dan nomor 4. Kita akan coba lihat. Jadi sebenarnya ada 4 jenis konsep matematika. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman bilangan. Cara bilangan tersebut direpresentasikan dan jumlah yang diwakili bilangan tersebut. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi. Begitu juga dengan Bu Badriah. Karena Bu Badriah melihatnya dari PJOK, maka terlihatnya adalah di warnanya yang lebih menyenangkan hingga Bu Badriah merasa bahwa yang pola akan jauh lebih mudah. Yang nomor 1 adalah bahwa sebenarnya anak-anak ketika masih kecil itu mereka butuh untuk direpresentasikan bahwa apa itu 2, apa itu 3. Contohnya adalah bola tersebut untuk mewakili bilangan tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan akurasi, efisiensi, dan kepercayaan diri dalam berhitung secara mental dan tertulis. Seperti yang nomor 2. Terus selanjutnya adalah mengenali pola dan hubungan dalam matematika dan dunia nyata. Ini adalah pola bilangannya. 3 ke atas, ke sampingnya ada 6. Itu adalah pola-pola. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan untuk memperkirakan, membuat estimasi, serta memeriksa kelogisan hasil. Ini bagi siswa untuk membuat estimasi dan memperkirakan adalah butuh keberanian. Untuk mengatakan bahwa ubin tersebut ada 180. Itu butuh keberanian, butuh kepercayaan diri tinggi bagi seorang siswa. Apakah Anda sudah memikirkan hal berikut? Anak-anak merasa bahwa memperkirakan itu lebih menantang. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Untuk dapat melakukan ini, anak-anak harus bisa memahami makna dan secara mental memanipulasi bilangan. Contohnya tadi, ketika ubinnya ada 180, sekitar 180, si anak-anak tidak akan mengatakan bahwa ubinnya ada 2000. Karena terlalu banyak, menurut estimasi, menurut perkiraan terlalu banyak. Maka tidak logis hasilnya. Tapi ini adalah kemampuan tingkat tinggi bagi siswa. Mereka harus membelatkan ke atas atau ke bawah, misalnya ke 10, ke 100. Bagi mereka, soal yang nomor 2, seperti yang 63 kali 11 tadi, itu perlu direpresentasikan konkret dan gambar untuk membantu melihat bilangan yang abstrak. Karena bagi mereka, apa itu 63? Mereka masih belum paham. Apa itu 9? Mereka tidak paham bahwa 9 adalah mewakili jumlah barang sebanyak 9, maka dituliskan angka 9. Kita perlu merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut dalam kehidupan nyata. Sekarang saya akan melakukan simulasi.
Tujuannya adalah untuk memahami bahwa subitasi sangatlah penting dalam konsep awal bilangan. Saya akan memperlihatkan rangkaian titik-titik. Peserta menghitung banyak titik dengan cepat. Saya akan menutup kembali hanya dalam 1 detik. Coba lihat ketepatan kita dalam menghitung. Perhatikan bulatan berikut dan berapa bulatan yang Anda lihat. Berapa bulatan yang Anda lihat? 7. 7. 7, Pak. Berapa? 7? Berapa? Saya ulang ya. 9. Saya ulang ya. Iya. Berapa yang Anda lihat? 1, 2, 3, 4. 7. 6, Pak. 7. 7, Pak. Betul 7? 7, Pak. Tepat, iya, 7. 7. Bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya secepat itu? Saya hanya ngasih waktu 1 detik. Iya kan? Saya hanya ngasih waktu 1 detik. Dan Anda tahu bahwa itu jumlahnya 7. Coba kita lakukan lagi. Coba kita lakukan lagi. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Berapa bulatan pertama dan keduanya dari 8 dan 9. 9, Pak. yang pertama berapa? 8. 8. Yang pertama 8, Pak. Yang pertama 8. Yang pertama 8. Yang pertama 9, Pak. Yang kedua? 9. Kedua 9, Pak. Yang pertama 9, yang kedua 9. Pertama 8, yang kedua 9. Saya 9 yang pertama, yang kedua 9. 8. Yang kedua ada gambarnya. Menurut Pak Billy? Tadi berapa Pak Billy? 9, Pak. Yang pertama, yang kedua 9. Yang pertama. Pertama 8, yang kedua 9. Kita lihat. Yang pertama adalah 8. Nah, yang pertama 8, yang kedua 9. Ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Billy dan teman-teman. Padahal saya ngasih tahunya hanya 1 detik saja. Gambar tersebut hanya saya ngasih hanya 1 detik saja. Coba kita lakukan lagi. Ini malah 3 gambar. 1, 7, 2, 7. 3. 9. 8. 10. 7, 8, 10. 7, 8, 10, Pak. Ada 7, 8, 10. 7, 8, 10. 10, Yakin, iya, Bu? Pak. Yakin. Yakin. Yang pertama Ya, adalah 7, 8, 10, Pak. yang ketiga. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya secepat itu? Saya melihatnya secara menyeluruh, Pak. Langsung kita melihat nampak jumlahnya langsung. Dari bentuknya itu kita sudah mengetahui begitu. Gimana jelaskannya, Pak? Ya, nggak pandai. Pak Birul, saya Pak Birul. Secara menyeluruh langsung tertera ya. 7, 8, 10. Pak Birul, saya Pak Birul. Satu-satu ya, Pak. Saya bisa terdengar dengan jelas suaranya mungkin. Silakan Pak Billy. Silakan Pak Billy. Kalau saya Pak Birul, karena angka-angka ini memang sudah terekam di kepala kita. Dari sejak kecil sudah terekam. Karena kita belajar dari kecil. Karena kita masih ada di konteks pembelajaran ini Pak Birul ya. Bagaimana memperkenalkan angka-angka itu di dalam pelajaran. Kalau saya begitu Pak Birul. Masalahnya tidak ada angka. Halo Pak Birul. Pak. Halo, ya, boleh Bu Nuria. Kalau saya melihat tadi itu polanya, Pak, pola. Bu Nuria menurut polanya. Karena polanya saya hanya ngasih tahu waktu hanya 1 detik tiap gambar dan Anda mengetahui bahwa itu jumlahnya segitu karena dari polanya, Bu Badria. Begitu Bu Badria?
Iya. Kalau menurut Bu Nuria, boleh saya kasih masukan? Bagaimana Anda bisa mengetahui jumlahnya secepat itu, Bu Nuria? Kalau itu di kelas awal kita ajarkan kelompokannya sudah jelas, gambar-gambarnya sangat jelas. Halo, Bu Nuria? Halo. Pengelompokannya itu udah jelas. Lalu untuk gambar-gambar yang Pak Birul buat itu di dalam pengelompokan itu udah jelas banget sih. Kalau itu di kelas awal udah jelas banget itu. Karena pengelompokannya Bu ya? Iya. Kasih. Jadi yang pertama adalah menurut Pak Billy adalah karena bilangan tersebut sudah ada di dalam diri kita, itu bilangan-bilangan yang sudah tertanam dalam diri kita. Menurut Bu Badria adalah karena polanya itu sangat mudah untuk dikenali, dan menurut Bu Nuria adalah pengelompokannya yang sangat tepat. Maka kita mudah untuk menghitungnya. Kalau ini asli, gambar asli. Berapa telur dan berapa kue? 12,6 Pak Birul. 10,5. Pak Dedi, telurnya berapa? 12. 12,6. Telurnya 12, Pak. Telurnya 12, kuenya 6. Kuenya 6. Telurnya Saya 6. suka telur Pak Birul. Cepat sekali. Padahal tidak lebih dari 2 Nah, detik tadi saya perlihatkan. Dan tidak cukup waktu untuk menghitung telur. Karena tadi satu persatu. Bagaimana menurut Pak Dedi? sesuai apa yang disebutkan oleh Bapak Ibu sebelumnya, polanya sudah terbentuk dan sudah ada berurutan begitu Pak Birul. Dan ada gambar-gambar sehingga memudahkan anak. Apakah Bapak Ibu sudah merasa feel bahwa ada rasa bahwa ini pelajaran menyenangkan kalau kita sampaikan pada anak-anak kita yang di kelas awal? Betul. Ya, menyenangkan Betul, Pak. Pak. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Mereka mengetahuinya dengan sangat dari Anda lebih mudah paham dengan bentuk-bentuk seperti itu, Pak. Betul. Saya suka. Apalagi kalau makanan-makanan itu yang kelihatan. 10 detik. Mengapa Anda tidak yakin dengan jumlah pohon? Begitupun dengan marshmallow. Karena tidak berurutan Pak Birul. Karena tidak berurutan? Ya, kalau marshmallow-nya yang pertama gambarnya putih dan background-nya juga putih, sehingga itu memudahkan ketika kita melihat itu tulisan, melihat itu gambar. Oh, karena background dan warna marshmallow pun sama, hingga kita tidak kesulitan dalam menghitungnya, dan tidak berurutan tadi, acak jumlahnya, tidak teratur, tidak ada pola. Pola pengaturan tempat, Pak. Polanya yang tidak diberikan, walaupun sudah terhimpun, pohonnya sudah teratur, sudah berpola, tapi tidak bisa maksudnya set size-nya terlalu besar. Kita tidak bisa melihatnya secara sekumpulan langsung. Hingga karena set size-nya terlalu besar, kita tidak bisa melakukan subitasi. Apa yang kita lakukan tadi di awal, yang kue, yang kotak, yang bulatan tadi, ini adalah subitasi. Sedangkan yang pohon dan marshmallow itu adalah perkiraan dan estimasi. Kita tidak bisa melakukan subitasi, kita tidak bisa melakukan estimasi, kita hanya bisa melakukan perkiraan dan estimasi untuk pohon dan marshmallow ini. Jadi, menurut Anda apa definisi dari subitasi?
Pak Supriyadi boleh kasih suara definisi Pak. dari subitasi? Saya akan coba. Mungkin kalau untuk definisi subitasi itu memiliki pola yang teratur. Pola yang teratur. Itu yang pertama. Kemudian apa ya? Intinya pola teratur, Pak. Harus diberikan pengelompokan pola dan pola teratur. Terima kasih Ya. Pak Supriyadi. Oke, sama-sama. Ada yang punya pendapat lain? Silakan Bapak Ibu kalau yang ada mau memberikan pendapatnya mengenai definisi subitasi itu sendiri. Apa sih yang maksud dengan subitasi? Silakan. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Pak Supriyadi tadi? Oke, sepertinya sudah tidak ada Pak Birul, boleh dilanjutkan. Mungkin sudah tepatkah tadi pendapatnya Pak Supriyadi? Bu Ring ada? Jadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi? Jadi definisi dari subitasi adalah penilaian angka yang cepat, akurat, dan percaya diri yang dilakukan oleh sejumlah kecil item. Dan ini tepat sekali harus diberikan pola, seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi. Kalau tidak diberikan pola, tidak akan akurat. Istilah ini diciptakan pada tahun 1949 oleh L. Kaufman et al. Dan diturunkan dari kata sifat lain subitus, yang berarti tiba-tiba, dan menangkap perasaan segera mengetahui berapa banyak item yang ada dalam pemandangan visual. Ketika jumlah item yang ada berada dalam kisaran subitizing. Karena untuk ukurannya lebih besar seperti pohon dan marshmallow, kita tidak bisa melakukan subitasi, tapi kita bisa melakukan perkiraan atau estimasi. Karena waktu yang tersedia tidak cukup bagi pengamat untuk menghitung secara akurat semua item yang ada. Jadi subitasi itu digunakan untuk mengasah kepekaan bilangan. Semakin sering kita melakukan subitasi, kecepatan dan keakuratan menghitung jumlah kecil item akan semakin cepat oleh siswa. Dan ini sangat membuat kepercayaan diri siswa meningkat dalam melakukan perkiraan dan estimasi. Kenapa perkiraan dan estimasi itu harus dilatih? Karena memang dalam kehidupan kita selalu memakai perkiraan dan estimasi. Contohnya, ketika kita ikut webinar ini, ketika kita tahu jam 9 itu kita sudah mulai webinar, maka jam 7, jam 8 saya mandi, jam setengah 9 saya sudah persiapan, jam 9 saya sudah ikut webinar. Maka perkiraan saya 60 menit saya untuk mempersiapkan semuanya selesai. Kita selalu menggunakan perkiraan. Juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sebagai media pembelajaran bagi guru. Ini adalah subitasi. Kita akan masuk kepada kegiatan 2. Kita akan masuk ke permainan cawan dan kacang. Permainan cawan dan kacang ini tujuannya untuk melihat jumlah yang hilang. Kita pergunakan ini untuk SD kelas awal. Siapkan 6 kacang atau benda lain dan 1 cawan. Kemudian siswa anak menghitung seluruh kacang. Jadi yang 6 ini kita hitung bersama dengan siswa. Oh, ada 6 ya. Setelah mereka tahu ada 6, minta siswa untuk menutup mata. Setelah mereka menutup mata, kita sembunyikan beberapa kacang ke bawah cawan. Kemudian kita minta siswa untuk menebak kacang yang disembunyikan. Tanyakan bagaimana siswa
bisa mengetahuinya. Terus kita tuliskan kalimat matematikanya. Contohnya, apakah siswa menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Kalau penjumlahan, awalnya tadi 6, sekarang tinggal 2. Jadi, kalau 6 tadi dikurangi 2, di dalamnya pasti di dalam cawan ada 4. Mereka akan menggunakan pengurangan. Kita tidak mendikte mereka. Kita biarkan dia dengan intuisinya untuk membuat kalimat matematika tersebut. Kita tinggal menuliskan kalimat matematikanya. Kita tidak mendikte mereka untuk melakukan pengurangan maupun penjumlahan. Atau ketika dia harus menggunakan penjumlahan, awalnya tadi 6, tinggal 2. Jadi, agar 2 tersebut bisa menjadi 6 kembali, butuh 4. Maka di dalam cawan tersebut pasti ada 4 kacang. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sedangkan untuk kelas yang lebih tinggi atau siswa CIBI, cerdas istimewa, berbakat istimewa, bisa menggunakan 2 barang yang berbeda sebagai representasi satuan dan puluhan. Contohnya jagung untuk puluhannya dan kacang sebagai satuannya. Jadi di bawah itu ada 23 karena terdiri dari 2 jagung dan 3 kacang. Kemudian kita sembunyikan. Sama seperti yang di awal tadi. Beberapa kita sembunyikan. Terus minta siswa menebak kacang yang disembunyikan. Tanyakan bagaimana siswa mengetahuinya. Terus menuliskan kalimat matematikanya. Contoh, apakah siswa menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Awalnya tadi 23, ada 2 jagung dan 3 kacang, maka 23. Sekarang tinggal 1 jagung dan 2 kacang, maka tadi yang 2 jagung dan 3 kacang, 2 puluhan dan 3 satuan, kalau dikurangi 1 puluhan dan 2 satuan, di dalamnya pasti ada 1 puluhan dan 1 satuan. Di dalamnya ada 11. Untuk menjadi 2 puluhan dan 3 satuan, kalau itu dikurangi, tadi awalnya ada 2 puluhan dan 3 satuan. Nah, di luar ada 1 puluhan dan 2 satuan. Untuk menjadi 2 puluhan dan 3 satuan, saya membutuhkan 1 puluhan dan 1 satuan. Maka totalnya menjadi 2 puluhan dan 3 satuan. Kita akan coba mencoba. Ingat, kacang dan jagung mewakili puluhan. Saya minta 1 volunteer. 1 volunteer. Kan Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan. Itu apa? Pak Lukman Hakim ya? Pak Lukman Hakim. Pak Lukman? Halo Pak Lukman? Pak Lukman? Silakan Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan ini. Pak Lukman sepertinya belum terkoneksi. Budian Saryani? Budian mendengarkan? Saya akan lanjutkan dulu. Saya punya 4 kacang dan 3 jagung. Jadi totalnya kalau jagungnya puluhan dan kacangnya satuan, maka totalnya menjadi 34 ya. Kalau 34, sekarang saya tinggal ini. Berapa kira-kira yang dalam kacang?
Boleh saya minta satu orang? Halo, selamat siang dari Toraja Utara. Halo, selamat siang. Dari Toraja Utara, Pak. Dari Toraja Utara. Bu selfie. 11. Itu apa? 1 puluhan dan 2 satuan, Pak. Terima kasih. Berapa, Bu? Awalnya saya punya, maaf, saya punya 3 jagung dan 4 kacang. Kemudian Anda tutup, saya tinggal ini. Kira-kira berada di dalam cawan ada berapa, Bu Selvi? Halo, Pak. 12, Pak. Ada 12? Yakin? Yakin? Halo? 22 Pak Birul. Pak Billy mengatakan 22. Iya Pak Birul. Bagaimana Pak Billy mengatakan 22? Bagaimana Anda bisa mengatakan 22? 34 dikurang 12. 24 dikurangi 12. Pak Billy mengatakan 34. Berarti Pak Billy sudah melakukan pengurangan. Ya, betul Pak. Pak Billy melakukan pengurangan yaitu 34 dikurangi 12. Dan hasilnya adalah benar, 22. Pak Billy sudah melakukan pengurangan, bisa jadi. Bagaimana kalimat matikanya? Awalnya 34 terdiri dari 30-an dan 4 satuan. Kemudian tinggal 1 puluhan dan 2 satuan, jadi 30-an dan 4 satuan dikurangi seperti yang disampaikan oleh Pak Billy tadi. 1 puluhan dan 2 satuan, di dalamnya adalah 20-an dan 2 satuan. Begitu Pak Billy ya? Ya, betul Pak Birul. Terima kasih Pak Billy. Ya, sama-sama Pak Birul. Rupanya subitasi itu penting kita lakukan untuk mengasah kepekaan bilangan siswa. Semakin kreatif media kita pergunakan, semakin mudah siswa untuk memahami. Dan siswa perlu diberi kebebasan berpikir untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Ini adalah link video untuk subitasi. Tinggal nanti kalau Anda diberikan link untuk materi saya ini, tinggal kopikan ke browser Anda di Chrome, Mozilla, maupun di Firefox. Anda akan dibawa ke link YouTube dan masih banyak lagi video tentang subitasi. Demikian materi saya tentang subitasi dan cawan kacang. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Birul atas paparan materinya pada pagi hari ini mengenai subitasi. Selanjutnya kami persilakan, boleh kan Pak nih, buka sesi tanya jawab mungkin? Ya. Kepada Bapak Ibu partisipan yang berbahagia, jika ingin mengajukan pertanyaan terkait materi mengenai subitasi pada pagi hari ini, disilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan boleh langsung mute mic-nya, sebutkan namanya, dan langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Birul. Disilakan. Halo Pak Birul. Halo Pak Billy. Silakan Pak Billy. Saya ini guru kesenian. Jadi saya coba untuk ikut pelajaran Bapak ini. Tadi Bapak menjelaskan teori Bapak tentang kacang dan cawan tadi, sangat bagus sekali. Ini masih sekitar bilangan puluhan Pak ya. Pertanyaan saya bagaimana dia dengan kalau misalnya sampai ribuan Pak, bagaimana teorinya? Terima kasih Pak Billy. Untuk ribuan mungkin bisa digunakan di kelas tinggi.
Tadi saya sudah merepresentasikan untuk kacangnya adalah satuan, kemudian jagungnya adalah puluhan. Bila Pak Billy ingin meningkatkan menjadi ratusan, bisa kita tambahkan kedelai sebagai ratusan. Kalau sampai ke ribuan, bisa mungkin menjadikan kerikil sebagai representasi dari ribuan. Jadi apabila Anda punya 2 kerikil, maka 2000. Ada 3 kedelai menjadi 300. Anda punya 4 jagung menjadi 40. Dan umpama 5 kacang menjadi 5. Jadi 2305 menjadi kerikil. 3 kedelai, 4 jagung, dan 5 kacang. Baru kita masukkan ke dalam cawan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Beli pertanyaannya. Terima kasih juga jawaban dari Pak Birul. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Disilakan. Aji Ruhaina agai. Aji Ruhaina. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada nih. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Pak Biro, saya lagi Pak Biro. Silakan, kembali Pak lagi. Ya, saya merasa tertarik dengan yang disampaikan Bapak tadi. Yang kedua mengenai ini kan tadi sekitar apa tadi itu Pak Biro? Kasih. Ya, sedikasi. Yang keduanya tadi itu apa Pak? Perkiraan ya? Cawan kacang. Iya, bukan cawan kacang Pak. Memperkirakan apa tadi itu? Yang contohnya kayak iklim. Ya. Itu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan minat siswa untuk dia benar-benar bisa percaya diri untuk bisa memperkirakan itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Billy. Kebetulan Pak Billy ini adalah orang seni, tahu pola, dan memang harus berpola. Seperti yang disampaikan Pak Supriyadi tadi dari Tanjung Selo tadi, bahwa untuk submitasi memang kita harus berpola. Bila tidak berpola, maka dia tidak akan pernah menjadikan ujian menjadi submitasi. Dan ini hanya bisa pada dulu. Hanya bisa pada bilangan kecil. Contohnya ini. Begitu juga dengan ini. Untuk subitasi hanya bisa dilakukan oleh bilangan kecil dan harus berpola. Bila tidak berpola, walaupun tidak banyak, seperti marshmallow ini, kita tidak akan bisa melakukan subitasi. Kita hanya bisa melakukan perkiraan atau estimasi. Kalau kita bisa menggunakan pola tersebut seperti ini bisa terjadi seperti kalau dalam kehidupan nyata adalah seperti kue ini, seperti telur ini, yang menggunakan pola yang seperti disampaikan sama Bu, maaf lupa saya tadi, harus menggunakan pola. Tanpa pola tidak akan pernah bisa kita melakukan subitasi. Apalagi Pak Billy yang notabene adalah orang seni, tahu pola, tahu semuanya tentang seni, ini akan mudah sekali untuk dilakukan oleh Pak Billy. Kurang lebih seperti itu Pak Billy. Saya begini Pak Biro. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak punya cara untuk meningkatkan estimasi pada siswa Pak? Kalau submitasi kan sudah jelas berpola Pak. Itu pertanyaan saya. Estimasi sebenarnya maaf, memang ini saya potong Pak.
Modul ini memang sebenarnya ada yang saya hilangkan tentang estimasi. Sebenarnya di modul saya yang ya, karena waktunya saya ngerasa buat tidak. Ini memang saya rekam untuk estimasi dan perkiraan. Oh ya Pak. Untuk estimasi dan perkiraan kita selesaikan secara ada di sekolah, Pak. Oke, siap Pak. Kode juga deh Pak. Memang ini untuk estimasi dan perkiraan tidak ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, terima kasih. Cukup, Bu Nurhayati? Cukup, Pak. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, kalau begitu, terima kasih atas penyampaian dari Pak Birul. Selanjutnya, apakah ada penyampaian dari Bu Anita? Sebelum kita akhiri. Silakan Ibu Anita. Oke, baik. Luar biasa ya pemaparannya tadi. Bapak Ibu, izin menyampaikan apakah udah jelas banget nih tadi Pak Birul menjelaskan. Coba responnya di chat. Udah jelas banget, sudah betul-betul memahami ya. Pak Birul tadi mempraktekkan gimana caranya dapat menggunakan media pembelajaran ini dengan menyenangkan. Ini untuk semua jenjang bisa kan Pak Birul ya? Ini Iya. Kelas 1, 2, 3. Walaupun bisa dipakai. Oke. Tapi kita seperti yang kami representasikan untuk ratusan. Tetapi baik. Tetapi tidak ini ya, tidak masalah apabila kelas atas pun bisa dapat menggunakan ini ya. Siap. Baik Bapak Ibu, kembali ke pertama Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini telah kita selesaikan paparan dari Pak Birul yang luar biasa. Di situ Bapak Birul mungkin bisa memberikan tambahan informasi mengenai apa sih itu literasi, apakah apa itu numerasi yang seperti Pak Birul sudah. Bapak kemarin ikuti pelatihannya tentang numerasi itu ya Pak ya? Master of numerasi sepertinya. Iya. Apa sih Pak? Apakah numerasi itu hanya untuk matematika saja Pak kira-kira? Saya ingin diskusi nih. Untuk numerasi memang benar tapi tidak bisa juga karena bisa jadi matematika tidak bilangan. Nggak jelas Pak suaranya saya. Memang untuk numerasi memang berkutat di matematika, tapi untuk matematika sendiri tidak terkutat bisa jadi formulir yang kita buat di hasil rekapan itu Bapak Ibu. Rekapan itu akan diintegrasikan ke dalam Oh begitu Pak ya. Oke baik. Ya. Jadi seandainya nih numerasi itu bisa nggak dikembangkan tidak hanya matematika, berarti bisa Pak ya? Bisa. Oh oke, baik. Terus Pak, ini wacana kalau tentang AKM itu Pak ada hubungannya kah Pak dengan literasi dan numerasi itu? AKM ini saat ini nih Pak.
KKM asesmen kompetensi minimal. Iya, Pak. Sepertinya kalau untuk asesmen kompetensi minimal ini penilaian tidak berindividu terhadap usia. Sepertinya kalau ini siswa karena ini Suaranya kurang jelas ya, Bapak. Oh, gitu. Karena ini pelajaran terhadap Nah, siswa, kompetensi siswa, maka kalau AKM tidak melihat AKM tidak berindividu. Sedangkan kita materi-materi sangat terkait dengan berindividu kompetensi. oh begitu Pak ya. Ya. Ini banyak ini nih Pak, rekan-rekan nih mungkin salah satu media pembelajaran yang Bapak gunakan ini apakah termasuk bisa digunakan untuk apa ya Pak istilahnya penilaian kita nanti di AKM operasinya gitu Pak ya, bisa diambil dari situ atau bagaimana? Bu, saya tidak Halo, Wanita? Oh, baik-baik. Iya, halo. Saya tidak terlalu mendengar pertanyaan Ibu. Oh, oke. Media pembelajaran yang Bapak gunakan saat ini, saya bertanya, apakah itu memang untuk mode atau penilaian numerasi aja gitu, Pak? Untuk penilaian numerasinya aja kah? Mode pembelajaran yang Bapak terapkan ini, cawan ini? Nah, kalau untuk permainan cawan berkacang, kebetulan ini hanya untuk numerasi. Oh, oke. Ya, maaf saya belum bisa karena memang hanya membuat kalimat matematika Indonesia kalimat dan kacang. Oh, iya. Bisakah Pak kami diinformasikan nih, kira-kira seperti apakah, gimana dikatakan bahwa apa soal ini nih mengandung apa numerasinya ini dapat gitu. Analisis seperti analisis gitukah soalnya, bentuk soalnya Pak maksud saya? Oh ya. Bentuk soalnya itu gimana tuh Pak? Dari awal ketika kita sudah mengatakan bahwa kita melakukan permainan cawan dan kacang, kita sudah sampaikan kepada siswa bahwa kita akan belajar tentang numerasi. Bisa kita masukkan literasi juga, Iya Bu. Bahasa Indonesia ya. Sudah masuk kan Ibu? Sudah saya admit Ibu. Gotong royong, apakah mereka bisa bekerja sama ketika melakukan permainan? Apakah mereka bisa tidak egois untuk di PPKI-nya? Apakah bisa menuliskan kalimat matematikanya untuk di bahasa Indonesia-nya? Tapi yang paling dominan adalah di matematikanya. Kurang lebih seperti itu, Bu Anita. Bagaimana Bu Anita, sudah jelas jawaban dari Pak Birul? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya yang izin bertanya, Bu, Pak. Saya selaku posisinya selaku orang tua siswa ya, karena PJJ belajar dari rumah. Saya punya 4 anak. 4 anak pada rempong, yang kelas 1, 1 orang, anak kedua, dan kelas 2, anak pertama. Jadi basic saya memang pendidikan agama Islam, tapi kita selaku orang tua harus multi talent, mengajar semua jenis
mata pelajaran di saat PJJ. Itulah merupakan salah satu betapa stresnya orang tua. Nah, ketika pelajaran tematik di kelas 2 anak saya itu kan ada penjumlahan atau pengurangan bersusun ya, mulai dalam bentuk ratusan. Nah, pertanyaan saya, apakah media pembelajaran melalui cawan dan kacang ini ataupun yang sejenisnya itu bisa kita praktekkan dengan penjumlahan ataupun pengurangan bersusun, Pak? Mohon pencerahannya, karena terus terang saya basic pendidikan agama Islam, kalau ke umum tuh terutama yang berkaitan dengan matematika agak-agak gimana gitu, kayak belajar kembali. Mohon pencerahannya, Pak, untuk memudahkan kita mendampingi anak-anak. Terima kasih, Bu. Karena ini saya membebaskan untuk permainan cawan kacang kepada anak, kita tidak mendiktenya apakah dia mau melakukan pengurangan dan penjumlahan. Terserah di intuisi dia lebih mudah melakukan apa. Maksudnya, saya akan sedikit saya ingatkan tentang share screen saya tadi. Ini. Jadi, siswa bisa memilih apakah dia mau menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Ini kelas 1 biasanya. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4, atau dia merasa bahwa dia harus mudah menggunakan penjumlahan yang tadi awalnya 6, sekarang tinggal 2, untuk menjadi 6 saya butuh 4, maka menjadi penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan bersusun, seperti yang Ibu inginkan tadi, sepertinya permainan cawan kacang ini hanya untuk operasinya, Bu. Tapi untuk kalimat matematikanya, Anda harus bisa melakukan sendiri seperti ini. Karena kalimat matematika untuk anak kelas 1 dan kelas 2 memang benar-benar butuh untuk dituntun, untuk dimotivasi. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, memang untuk penjumlahan yang bersusun seperti ini, mereka akan sedikit kesusahan. Ini, media ini adalah medianya untuk membebaskan mereka mau menggunakan pengurangan atau penjumlahan. Untuk dipakai yang pragmatis seperti yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya kurang tepat untuk melakukan penjumlahan bersusun. Kurang lebih seperti itu, Bu Nuria. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Sangat jelas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga Pak Birul. Ada lagi yang mungkin kita? Mungkin saya bisa memberikan sedikit Ibu Anita. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Oh ya, begini. Mungkin untuk cawan kacang ini, media cawan kacang ini adalah penanaman konsep ya Pak Birul ya. Penanaman konsep untuk penjumlahan maupun pengurangan bisa kita gunakan cawan kacang. Tetapi sebenarnya bisa kita gunakan juga. Ini baru saya terbersit di pemikiran saya bahwa cawan kacang ini bisa juga kita untuk pengurangan dengan cara meminjam. Misal seperti yang ada contoh tadi ya 34 ya Pak ya. 30. Iya. Kemudian hasilnya 12. Kemudian di situ 34 itu, oh ya mohon maaf, ini ternyata namanya nama suami saya ya. Oke, saya lanjutkan. 34. Nah, kita bisa mengenalkan kepada siswa bahwa satu buah jagung itu kita tukar dengan, kan karena jagung itu adalah merupakan puluhan.
Kemudian kita tukar dengan 10 buah kacang, kemudian kita gabungkan. Karena kalau seandainya misal gini, 34 dikurang 9, otomatis 4 satuan atau 4 kacang tidak bisa kita ambil untuk menjadi 9 kacang. Sepakat. Jadi, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan cawan kacang ini, metode media cawan kacang ini untuk penjumlahan dengan cara pengurangan dengan cara meminjam. Seperti itu ya. Jadi kita ambil 1 jagung, kita tukar dengan 10 kacang sehingga menjadi 14 kacang. Seperti itu. Sehingga 14 kacang akan bisa dikurangkan dengan 9. Mungkin itu bisa untuk menjawab pertanyaan Ibu yang dari yang tadi ya. Ibu siapa tadi yang sebelumnya yang bertanya tadi seperti itu. Mungkin ya Pak Biro, saya hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu atas tambahannya. Sepakat dengan yang disampaikan Bu Nurul bahwa ketika 1 jagung tadi yang merepresentasikan itu puluhan, bisa kita ganti dengan 10 kacang bila penjumlahannya melewati puluhan. Begitu ya. Terima kasih. Sudah cukup ya, Bapak Ibu, untuk hari ini dan juga sesi tanya jawabnya. Boleh langsung kita tutup ya. Ini Ibu Anita. Jangan lupa absen. Silahkan absensi diisi. Baik. Terima kasih Pak Birul, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Wabil khusus terima kasih yang pertama yaitu Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Jarwoko MPD. Terus terima kasih juga kepada Bapak Kasubag TU ya, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Bapak Firmana Nur. Stuck. Yes, ini ada lagi gangguan ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Pastikan untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang linknya sudah bisa Bapak Ibu lihat dalam chat. Jangan lupa untuk mengisi data Bapak Ibu dengan benar ya. Mulai dari nama, kemudian jika Bapak Ibu ASN atau PNS, boleh langsung dituliskan NIP-nya dengan menambahkan tanda petik terlebih dahulu sesuai dengan perintah yang sudah ada di Google Form ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisikan nama sekolah yang tepat ya, dituliskan dengan benar, kemudian kabupaten, lalu dikirimkan formnya. Jangan lupa juga